Alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMU bersama Ayahanda Profesor Dr. Adang Kamat, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dengan tema kita Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan. Dan tadi setelah kita ulas bagaimana turunnya Al-Quran, sedikit juga disampaikan oleh Anda Profesor Dr. Adang Kamat terkait kemuliaan Al-Quran, bagaimana Al-Quran yang hadir dengan begitu banyaknya keindahan dalam kalam Allah yang hadir di dalamnya. Dan kita kembali ke Ayahanda Profesor Dr. Adang Kamat. Ayahanda, Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan. Tadi di awal kita juga sudah mengulas bagaimana begitu rinci dan begitu indahnya bagaimana Allah menyajikan Al-Quran sebagai tuntunan bagi kita umat manusia tentunya. Ya, jadi ada seorang ilmuwan Amerika ya yang bernama Jeffrey Lang. Dia ahli profesor matematika di Chicago University. Nah, dia masuk Islam gara-gara membaca Al-Quran. Dia bolak-balik terus baca Al-Quran terus saya dengan terjemahnya ya bahasa Inggris. Akhirnya dia menyimpulkan Al-Quran ini betul-betul suatu kitab suci yang luar biasa. Ada menyuruh kita untuk pinter, untuk hebat ya. Jadi kaum muslimin itu harus terpelajar ya. Dengan adanya Iqra, surat Iqra sebagai ayat pertama itu menunjukkan bahwa kita harus rajin membaca. Membaca apa? Dalam Iqra itu kan tidak disebutkan objeknya. Jadi semua apapun yang bisa kita baca. Tetapi harus tetap Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Membaca apapun harus berdasarkan mencari atas nama ridho Allah, atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita membaca ilmu pengetahuan, membaca apapun, dan ternyata Ananda dan pemirsa, membaca ini menjadi kebiasaan, tradisi orang-orang yang sekarang maju ya. Di negara-negara maju itu tradisi membacanya luar biasa, sehingga perpustakaan itu adalah sebagai sebuah tempat yang paling besar di kota itu ya. Dan orang membaca, ada yang sambil berjalan, sambil di kereta, sambil di mobil, di mana-mana memanfaatkan untuk yang membaca. Nah, juga dalam surat Al-Baqarah ayat 30 disebutkan wa 'allama Adama asmakullaha. Ketika Adam mau dijadikan khalifah, maka Allah memberikan ilmu kepada Adam. Wa 'allama, mengajarkan Adam tentang nama-nama. Ya, bukan tentang sesuatu yang ayat Quran, bukan tentang nama-nama ya. Jadi sesuatu simbol-simbol yang ada di dunia ini. Makanya kata Jeffrey Lang, orang Islam seharusnya memang orang yang pinter, terpelajar, karena Qurannya menyuruh seperti itu. Tapi ya kita lihat orang Islam itu kan tidak terpanggil oleh ayat Quran. Iqra, di mana mereka membaca? Kalau baca Quran betul. Sekarang itu kalau bulan puasa itu bisa bolak-balik hatamnya 3 kali atau 4 kali. Tapi pas itu tidak menurun kebiasaan baca Quran itu kebaca buku-buku ilmiah. Sehingga orang Islam itu tidak berkembang keilmuannya itu, mandek ya. Di Indonesia saja yang tukang baca itu hanya 0,01%. Dari 270 juta itu hanya 270.000 orang. Jadi sangat sedikit. Dan itu semuanya di negara-negara Islam juga begitu. Sehingga kita ini di bidang ilmu pengetahuan ketinggalan. Dan oleh karena itu, karena ini adalah janji Allah, siapa yang menguasai ilmu, dia akan menjadi khalifah fil ardi. Adam itu mau diperuntukkan untuk jadi khalifah, maka dia diberi pengetahuan. Makalah dia jadi khalifah. Kalau kita karena tidak mempunyai pengetahuan, yang menjadi khalifah adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan, ialah orang-orang Eropa, Amerika Utara, Cina, Jepang, itulah mereka yang menjadi khalifah sekarang di dunia ini ya. Karena mereka yang menguasai ilmu pengetahuan. Sebenarnya Al-Quran itu luar biasa kalau kita mau melaksanakannya ya. Maka Rasulullah mengatakan wailul liman qara'ah wa lam yatafakkar fihi. Celakalah orang yang hanya membacanya dan tidak memahami isinya, yang tidak berpikir tentang isinya. Itu kan Rasulullah mengatakan seperti itu ya dalam tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan tentang ayat Al-Imran 190
yaitu ada pernyataan itu dari Rasulullah SAW. Baik, ya, jadi kita bisa melihat bagaimana Al-Quran yang bisa kita optimalkan, dan tentunya ini menjadi salah satu wujud dari bagaimana umat ini bisa maju ke depan adalah berpedoman kepada Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman yang tidak hanya sekedar dibaca, namun diamalkan, untuk dipelajari apa yang telah Allah sampaikan melalui Al-Quran tentunya, ya. Baik, ya, terkait Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan, mungkin poin-poin apa yang perlu kita perkuat dalam memaknai Al-Quran sebagai petunjuk ini? Ya, jadi Al-Quran itu kan memuat tentang tauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuat tentang ibadah-ibadah mahdoh yang harus kita praktekkan, laksanakan. Juga memuat yang paling banyak adalah tentang muamalah, tentang kehidupan dunia kita, hubungan kita dengan sama manusia, hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan makhluk-makhluk lain, itu dijelaskan dalam Al-Quran. Sehingga Allah sendiri bersumpahnya dengan waktu, dengan penciptaan alam semesta, dengan yang lain-lain. Saya kira kalau kita bisa memahami Al-Quran, luar biasa. Dan Muhammadiyah itu sebetulnya bercita-cita bagaimana Al-Quran itu diwujudkan dalam dunia nyata, dalam kenyataan. Tidak hanya sesuatu yang dibaca, tetapi sesuatu yang ada di dunia nyata. Oleh karena itu, Kiai Ahmad Dahlan mengajarkan Al-Quran itu tidak banyak, ya. Seperti Al-Maun itu terus berulang-ulang itu, sebelum dikerjakan, sebelum dipraktekkan, beliau tidak mau pindah untuk mengajarkan ayat lain atau itu lain. Karena itulah, maka Muhammadiyah itu sebenarnya ingin mempraktekkan Al-Quran. Bayangkan kalau Al-Quran dipraktekkan di dunia ini, sangat luar biasa. Ini ananda ya, itu saja untuk supaya kita berakhlak baik saja. Saya kira kita harus membaca Al-Quran betul-betul. Yang nanti kita akan sambung lagi. Baik, ya, Anda. Itu mungkin sedikit poin mungkin, ya, Anda, terkait dengan banyak hal tentu jika kita mencoba mengulas tentang bagaimana Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan ini, Anda. Baik, ya, Anda, kita akan kembali usai jeda berikut, dan bisa tetap bersama kami dalam catatan akhir pekan.